Penilaian eksternal dan penilaian internal merupakan tahapan penting dalam manajemen strategis yang digunakan untuk memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Penilaian eksternal adalah proses untuk menganalisis kondisi di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Dan penilaian internal adalah proses untuk menganalisis kondisi di dalam perusahaan, yaitu semua hal yang dimiliki dan bisa dikendalikan oleh perusahaan. Melalui kedua penilaian ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat, realistis, dan sesuai dengan lingkungan serta kemampuan internal yang dimiliki. Sebelum lebih masuk ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami anggota kelompok 2 yang terdiri dari 1. Cindy Dewi Anissa 2. Ewel Hektiana 3. Gusti Puspita Sari 4. Rafif Daifullah 5. Gustin Alfian. External assessment dalam manajemen strategis adalah tahap di mana perusahaan harus memahami apa saja faktor di luar perusahaan. Faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan, tetapi sangat memengaruhi keberhasilan strategi. Penilaian eksternal sering juga disebut environmental scanning atau analisis industri. Melalui proses ini, manajer bisa melihat perubahan ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan persaingan, lalu menyusun strategi yang paling masuk akal. Penilaian eksternal adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan manajemen, tetapi sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Penilaian eksternal bertujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman utama, bukan membuat daftar panjang semua kemungkinan yang ada. Yang dicari adalah faktor paling penting dan bisa ditindaklanjuti. Dengan penilaian eksternal, perusahaan diharapkan mampu 1. Menyusun strategi yang realistis dan relevan dengan kondisi industri. 2. Memanfaatkan peluang yang muncul dari lingkungan luar. 3. Menghindari atau meminimalkan dampak ancaman. Jadi, penilaian eksternal adalah fondasi awal sebelum menyusun strategi perusahaan. Dalam penilaian eksternal, perusahaan perlu menganalisis 5 kekuatan utama karena kelima faktor ini berasal dari luar perusahaan dan sangat memengaruhi keberhasilan strategi bisnis. Kekuatan pertama adalah kekuatan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah, seperti inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, daya beli masyarakat, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi ini menentukan apakah konsumen memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk. Misalnya, ketika inflasi dan suku bunga meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga penjualan perusahaan juga bisa ikut menurun. Kekuatan kedua adalah kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan yang berkaitan dengan perubahan karakteristik dan perilaku masyarakat. Faktor ini mencakup perubahan gaya hidup, kebiasaan konsumsi, nilai-nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, usia penduduk, jumlah penduduk, serta meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan. Perubahan pada faktor ini dapat menciptakan peluang pasar baru atau justru menghilangkan pasar lama. Contohnya, meningkatnya kesadaran hidup sehat dapat membuka peluang bagi bisnis makanan sehat. Sedangkan perubahan demografi, seperti bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut, dapat meningkatkan permintaan pada produk kesehatan. Kekuatan ketiga adalah kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengatur dunia usaha. Faktor ini meliputi kebijakan pajak, subsidi, peraturan ketenagakerjaan,
aturan impor dan ekspor, serta undang-undang yang mengatur persaingan usaha. Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang jika mendukung dunia usaha, namun juga dapat menjadi ancaman jika menambah beban biaya atau membatasi aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengikuti perubahan kebijakan agar dapat menyesuaikan strateginya. Kekuatan keempat adalah kekuatan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi baru, digitalisasi, internet, otomatisasi, dan sistem informasi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan produk dan cara berbisnis yang baru, sekaligus membuat produk atau metode lama menjadi tidak relevan. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berisiko tertinggal dari pesaing. Sedangkan perusahaan yang cepat beradaptasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Kekuatan kelima adalah kekuatan kompetitif yang berkaitan langsung dengan kondisi persaingan dalam industri. Faktor ini mencakup jumlah pesaing, kekuatan dan strategi pesaing, harga, kualitas produk, serta inovasi yang dilakukan pesaing. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keunikan produknya agar tetap diminati konsumen. Baiklah, sekarang giliran gua yang bakal menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model 5 kekuatan persaingan. 5 Forces Model adalah alat analisis yang digunakan untuk memahami tingkat persaingan dalam suatu industri. Model ini menjelaskan bahwa kondisi persaingan bisnis dipengaruhi oleh 5 kekuatan utama, yaitu persaingan antar perusahaan sejenis, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar konsumen, ancaman produk pengganti, dan ancaman pendatang baru. Persaingan antar perusahaan menunjukkan seberapa ketat kompetisi yang terjadi dalam industri tersebut. Kekuatan tawar pemasok menggambarkan sejauh mana pemasok dapat memengaruhi harga dan kualitas bahan baku, sedangkan kekuatan tawar konsumen menunjukkan kemampuan pembeli dalam menentukan pilihan dan menekan harga. Ancaman produk pengganti menjelaskan adanya produk lain yang dapat menggantikan fungsi produk utama. Sementara ancaman pendatang baru menunjukkan kemudahan atau kesulitan bisnis baru untuk masuk ke dalam industri. Kelima kekuatan ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan daya tarik serta peluang keuntungan suatu usaha. Selanjutnya adalah matriks EFE, External Factor Evaluation, merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam merespons lingkungan eksternal, yaitu peluang, opportunities, dan ancaman, threats, yang berasal dari luar perusahaan. Tujuan utama penggunaan matriks EFE adalah untuk mengetahui seberapa efektif strategi perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tekanan dari lingkungan eksternal. Penyusunan matriks EFE diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal utama yang memengaruhi perusahaan. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari analisis lingkungan seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, teknologi, kebijakan pemerintah, serta tingkat persaingan industri. Faktor yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, dan dipilih faktor yang paling relevan agar analisis tetap fokus. Setiap faktor eksternal kemudian diberi bobot, yaitu angka yang menunjukkan tingkat kepentingan faktor tersebut terhadap keberhasilan perusahaan. Bobot ditentukan berdasarkan penilaian pihak yang memahami kondisi industri dan perusahaan,
serta didukung oleh data dan informasi eksternal. Nilai bobot berada pada rentang 0,00 sampai 1,00 dengan ketentuan bahwa total seluruh bobot harus berjumlah 1,00. Apabila total bobot kurang atau lebih dari 1, maka bobot harus disesuaikan kembali agar hasil analisis tetap valid. Setelah bobot ditentukan, setiap faktor diberi peringkat rating untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan merespons faktor eksternal tersebut. Peringkat diberikan dengan skala 1 sampai 4, di mana peringkat 4 menunjukkan respons perusahaan yang sangat baik, peringkat 3 respons di atas rata-rata, peringkat 2 respons biasa saja, dan peringkat 1 respons yang buruk. Peringkat ini tidak menunjukkan besar kecilnya peluang atau ancaman, tetapi menunjukkan kualitas strategi perusahaan dalam menghadapinya. Bobot dan peringkat kemudian dikalikan untuk memperoleh skor tertimbang yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing faktor eksternal terhadap kondisi perusahaan secara keseluruhan. Seluruh skor tertimbang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor matriks EFE. Nilai total skor ini berada pada rentang 1,0 hingga 4,0 dengan nilai rata-rata sebesar 2,5. Berdasarkan contoh tabel matriks EFE yang ditampilkan, total skor tertimbang yang diperoleh adalah 2,58, yang berarti perusahaan berada pada posisi cukup baik dalam merespons peluang dan ancaman eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memanfaatkan sebagian peluang yang ada dan cukup siap dalam menghadapi ancaman. Meskipun masih terdapat beberapa faktor eksternal yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan lebih baik. Matriks profil kompetitif, Competitive Profile Matrix atau CPM, adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk membandingkan posisi suatu perusahaan dengan para pesaing utamanya dalam satu industri. CPM membantu perusahaan memahami seberapa kuat atau lemahnya perusahaan dibandingkan kompetitor, berdasarkan faktor-faktor keberhasilan yang paling menentukan persaingan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari kondisi internal perusahaan, seperti kualitas produk dan kemampuan manajemen, maupun dari faktor eksternal seperti distribusi, lokasi, dan kekuatan merek. Penyusunan CPM dimulai dengan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan, critical success factors, yang paling berpengaruh dalam industri tersebut. Faktor ini biasanya diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal, serta kondisi persaingan. Contoh, faktor yang sering digunakan antara lain iklan, kualitas produk, daya saing harga, posisi keuangan, loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar. Faktor yang dipilih harus benar-benar relevan agar hasil perbandingan antar perusahaan menjadi akurat. Setelah faktor ditentukan, setiap faktor diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam persaingan industri. Bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap keberhasilan perusahaan, dengan nilai antara 0,00 sampai 1,00. Total seluruh bobot harus berjumlah 1,00 sehingga mencerminkan keseimbangan tingkat kepentingan antar faktor yang dianalisis. Langkah selanjutnya adalah memberikan peringkat rating
untuk masing-masing perusahaan pada setiap faktor. Peringkat dalam CPM menggunakan skala 1 sampai 4, di mana nilai 4 menunjukkan kekuatan utama, nilai 3 menunjukkan kekuatan kecil, nilai 2 menunjukkan kelemahan kecil, dan nilai 1 menunjukkan kelemahan utama. Berbeda dengan matriks FA dan IFA, pada CPM peringkat bisa berbeda-beda untuk setiap perusahaan, karena tujuan CPM memang untuk membandingkan posisi kompetitif antar perusahaan. Bobot kemudian dikalikan dengan peringkat untuk memperoleh skor tertimbang pada setiap faktor. Skor tertimbang ini menggambarkan kontribusi masing-masing faktor terhadap daya saing perusahaan. Seluruh skor tertimbang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor CPM setiap perusahaan. Berdasarkan contoh tabel CPM yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa perusahaan dengan total skor tertinggi memiliki posisi kompetitif paling kuat dibandingkan pesaingnya. Misalnya, jika perusahaan satu memiliki skor total 3,15, perusahaan 2 sebesar 2,50, dan perusahaan 3 sebesar 2,70, maka perusahaan satu dapat dikatakan lebih unggul secara keseluruhan dalam persaingan industri. Sementara itu, perusahaan dengan skor lebih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor penting yang menjadi kelemahan dan perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, matriks profil kompetitif CPM sangat berguna untuk mengetahui posisi relatif perusahaan di tengah persaingan, mengidentifikasi kekuatan pesaing, serta menentukan area yang perlu ditingkatkan agar perusahaan mampu bersaing secara lebih efektif. CPM juga sering digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi lanjutan seperti SWOT, EE Matrix, maupun strategi kompetitif lainnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari bahwa penilaian eksternal dengan cara melihat lingkungan luar, maka penilaian internal fokus pada apa yang dimiliki dan bisa dikendalikan perusahaan, seperti sumber daya, kemampuan, struktur organisasi, dan kinerja. Tujuan utama penilaian internal adalah mengetahui strengths dan weaknesses perusahaan. Dari sinilah manajemen bisa menentukan strategi yang realistis, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang sebaiknya tidak dipaksakan. Penilaian internal menekankan bahwa strategi yang baik harus sesuai dengan kemampuan internal perusahaan. Perusahaan boleh melihat peluang besar di luar, tapi kalau sumber daya internal tidak mendukung, strategi tersebut berisiko gagal. Penilaian internal dilakukan dengan menganalisis fungsi utama dalam perusahaan, yaitu 1. Manajemen, membahas bagaimana perusahaan menyusun tujuan, mengambil keputusan, mengelola konflik, menjalankan kepemimpinan. Manajemen yang lemah bisa menjadi kelemahan serius, meskipun perusahaan punya produk bagus. 2. Pemasaran. Pemasaran dianalisis melalui produk, harga, distribusi, promosi, riset pasar, layanan pelanggan. Contohnya, merek yang kuat dan pelanggan loyal adalah kekuatan, sedangkan promosi yang tidak efektif adalah kelemahan. 3. Laporan keuangan adalah alat penting penilaian internal. Analisis rasio digunakan untuk menilai 1. Likuiditas 2. Profitabilitas 3. Solvabilitas 4. Aktivitas. Kondisi keuangan yang sehat memperkuat kemampuan perusahaan menjalankan strategi. 4. Produksi dan operasi. Fungsi ini menilai
efisiensi proses produksi, kualitas produk, kapasitas produksi, pengendalian persediaan. Operasi yang efisien bisa menjadi keunggulan biaya, sedangkan produksi yang sering bermasalah adalah kelemahan internal. 5. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan berperan dalam inovasi produk, perbaikan kualitas, pengembangan teknologi. Perusahaan yang kuat di penelitian dan pengembangan lebih siap menghadapi perubahan pasar. 6. Sistem informasi manajemen. Penilaian internal menekankan pentingnya sistem informasi untuk pengambilan keputusan, koordinasi antar bagian, pengendalian kinerja. Sistem informasi yang lemah dapat memperlambat respon perusahaan. Penilaian internal menegaskan bahwa fungsi-fungsi bisnis tidak berdiri sendiri. Misalkan terdapat masalah di satu fungsi, contohnya seperti keuangan. Hal tersebut bisa berdampak ke fungsi lain, pemasaran atau produksi. Karena itu, penilaian internal harus menyeluruh, bukan parsial. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Tabel tersebut merupakan matriks IFE, Internal Factor Evaluation, yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal perusahaan secara sistematis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan perusahaan. 1. Identifikasi faktor internal. Penyusunan matriks IFE diawali dengan identifikasi faktor-faktor internal utama perusahaan. Faktor internal ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan perusahaan, wawancara dengan narasumber yang memahami kondisi perusahaan, seperti owner, manajer, atau karyawan kunci, serta didukung oleh data internal perusahaan seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan data operasional. Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan dipilih faktor yang paling relevan agar analisis tetap fokus. 2. Penentuan bobot. Setiap faktor internal yang telah diidentifikasi kemudian diberi bobot, yaitu angka yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif faktor tersebut terhadap keberhasilan perusahaan. Bobot tidak menunjukkan apakah faktor tersebut baik atau buruk, melainkan seberapa besar pengaruhnya bagi perusahaan. Bobot diperoleh dari penilaian narasumber yang memahami perusahaan, yang kemudian didukung oleh data dan fakta internal. Dalam penentuannya, setiap faktor dibandingkan dengan faktor lain untuk melihat mana yang paling penting. Faktor yang memiliki dampak besar terhadap kinerja perusahaan diberi bobot lebih besar, sedangkan faktor yang pengaruhnya kecil diberi bobot lebih kecil. Nilai bobot berada pada rentang 0,00 sampai 1,00. Dengan ketentuan bahwa total seluruh bobot harus berjumlah 1,00. Apabila total bobot kurang dari 1,00, berarti masih terdapat porsi kepentingan yang belum terdistribusi dan bobot harus ditambahkan pada faktor yang paling penting. Sebaliknya, jika total bobot lebih dari 1,00, maka bobot harus dinormalisasi agar kembali menjadi 1,00. Pada tabel yang dianalisis, total bobot telah mencapai 1,00, sehingga penilaian bobot dinilai valid dan sesuai ketentuan matriks IFE. 3. Penentuan peringkat, rating. Setelah bobot ditetapkan, setiap faktor diberi peringkat, rating, untuk menunjukkan kondisi perusahaan terhadap faktor tersebut. Peringkat diberikan menggunakan skala 1 sampai 4, di mana peringkat 4 menunjukkan kekuatan utama, peringkat 3 menunjukkan kekuatan kecil, peringkat 2 menunjukkan kelemahan kecil, dan peringkat 1 menunjukkan kelemahan utama. Peringkat ini ditentukan berdasarkan kinerja nyata perusahaan yang dilihat dari data dan kondisi aktual, bukan dari tingkat kepentingan faktor tersebut. 4. Perhitungan skor tertimbang. Bobot dan peringkat kemudian dikalikan untuk menghasilkan skor tertimbang. Skor tertimbang menunjukkan kontribusi masing-masing faktor terhadap kinerja internal perusahaan secara keseluruhan. Faktor dengan bobot besar dan peringkat tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor lain.
5. Total skor matriks IFE dan interpretasi. Seluruh skor tertimbang dijumlahkan untuk memperoleh total skor matriks IFE. Nilai total ini berada pada rentang 1,0 hingga 4,0, dengan nilai rata-rata sebesar 2,5. Berdasarkan tabel tersebut, total skor tertimbang yang diperoleh adalah 2,50, yang berarti kondisi internal perusahaan berada pada posisi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki beberapa kekuatan yang cukup baik untuk mendukung kegiatan operasionalnya, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan bersaing dengan lebih baik di masa mendatang. Jadi kelompok kami menarik kesimpulan bahwa penilaian eksternal dan penilaian internal merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen strategis karena membantu perusahaan memahami kondisi lingkungan luar serta kemampuan internal secara menyeluruh. Penilaian eksternal memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui analisis faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan persaingan dengan bantuan alat seperti model 5 kekuatan persaingan dan matriks EV. Sementara itu, penilaian internal membantu perusahaan mengenali kekuatan dan kelemahan melalui analisis fungsi-fungsi bisnis utama dan matriks EV. Dengan mengombinasikan kedua penilaian tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat, realistis, dan berkelanjutan sesuai dengan lingkungan bisnis dan kemampuan internal yang dimiliki. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini kami mempunyai contoh kasus sederhana dari penerapan kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu bisnis. Kami berharap dengan adanya contoh ini teman-teman bisa merasa lebih mengerti dan terhibur. Kenapa Cambaket selalu kalah saing bisnis dari Krusty Krab? Untuk jawabannya, kita perlu bisnisnya. Untuk tahu analisisnya, kita bisa gunakan analisis SWOT. Buat yang belum tahu, analisis SWOT adalah cara yang biasa digunakan untuk mengevaluasi bisnis. Dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin bisa terjadi. Setelah tahu metodenya, ini dia hasil analisisnya. Dari kekuatan, Cambaket memiliki keuletan dan banyak inovasi khususnya di bidang teknologi dan informasi. Untuk kelemahannya, Cambaket punya kualitas makanan yang buruk, serta terlalu fokus untuk merusak bisnis dari pesaingnya. Untuk peluangnya, daripada merusak bisnis pesaing, lebih baik mencoba bisnis di bidang teknologi dan informasi, seperti membuat komputer, jaringan internet, dan alat canggih lainnya. Untuk ancamannya, ikan dibikin bottom yang masih kudet dengan teknologi, dan perlu banyak biaya untuk membuat alat elektronik yang tahan dengan air. Kesimpulannya, daripada Cambaket bersaing di bidang F&B, lebih baik mereka memulai bisnis di bidang teknologi dan informasi. Sekian, semoga bermanfaat.